Kak Ceci lagi ngapain? Itu uang berkat yang akan dibagikan Pak Andi. Ambil berapa pandinya? 100 juta. Oh, Pak Andi ini luar biasa loh ya. luar biasa. Saya tidak luar biasa. Saya tidak lebih dari debu dan tanah saja. Ya, saya manusia biasa. Yang bukan kamera juga manusia biasa. Mbak Cis juga manusia, semua manusia biasa. Kita itu hanya ciptaan saja. Dikasih umur, hidup, nafas, ya sudah. Lakukanlah yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita belum bisa membagi sedekah kepada sesama, ya doakan sesamamu. Kalau kita nggak bisa mengangkat orang lain, jangan jatuhkan orang lain gitu. Kalau kita belum bisa kasih orang sembako, kasih dia doa. Karena sama manusia itu kita adalah orang yang saling menolong, makhluk sosial dan saling membantu. Ingat ya, yang lebih bukan berarti dia lebih hebat, yang kurang bukan lebih rendah. Tapi kita tidak lebih daripada debu dan tanah. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada tayangan Aku Terima Mujizat. Pada episode-episode yang sebelumnya, kita selalu menyaksikan dan melihat bagaimana kita ini boleh menerima mujizat Tuhan. Pada episode kali ini, saya ingin mengekspos bukan kita yang terus-menerus menerima mujizat dari Tuhan, tetapi hari ini kita boleh belajar untuk kita bisa memberi. Satu yang saya percayai, di mana ketika kita menerima itu untuk menjadi berkat. Artinya berkat itu tidak berhenti sampai hidup kita saja, tetapi saudara dan saya menjadi agent of peace, penyalur berkatnya Tuhan. Nah, pada tayangan video kali ini kita akan melihat satu tayangan, sebuah teladan yang sama-sama kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Saya ingin mendorong saudara bahwa kita tidak sekedar menyaksikan, tetapi ikut aktif dalam mempraktekkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita saksikan tayangan tersebut, dan saya percaya melalui tayangan Aku Terima Mujizat, hari ini kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Halo semua saudara sekalian, Shalom. Saya ada di bank hari ini dan saya dapat berkat Tuhan. Kita akan berkat ini kita mau gunakan dalam waktu singkat ini. Seperti saya katakan di video sebelumnya, bagaimana kita atur, kita juga akan berbagi kasih 5 ton beras, dan juga Pastor masih bagaimana, apakah nanti kita juga salurkan BLT, bantuan langsung tunai. Seperti apa nanti caranya, bagaimana kita masih coba atur ya, karena supaya bisa salurkan, perbuatan baik bisa nyata, tapi tidak sampai menimbulkan kerumunan gitu. Nah, sebentar saya ini dilayani oleh Ceci. Halo Ceci. Ya, saya mau ambil 100 juta. Baik banget. Nasabah humble sih selama ini. Selalu ini sih membawa berkat, terus itu kayak sering sharing Iya. ini ya Pak Andi. Iya, jadi seperti tadi saya katakan sama Mbak Ceci, ya, bahwa video ini naik, saudaraku, tidak bermaksud untuk mengeksplos uang, bukan. Tapi justru kita mau kasih tahu bahwa kita sebagai manusia bukan hamba uang. Ya, Bapak Ibu hari punya uang banyak, berbagilah. Belum punya uang, jangan bersumur-sumur. Karena kita hidup memang perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, yang penting syukuri apa yang ada rezeki, berbagi. Belum punya, tetap sembahyang, tetap berdoa, karena berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat yang saya akan ambil dari Mbak Ceci hari ini,
akan kita pakai untuk membagikan kepada orang yang tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 berkata, "Aku telah memberikan teladan kepadamu bahwa dengan bekerja seperti ini kita dapat membantu mereka yang kekurangan dan dapat mengingat perkataan Tuhan Yesus sebagaimana Dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Puji Tuhan, kita diingatkan pada kesempatan kali ini bukan untuk selalu memiliki mental meminta. Bahkan Yesus sendiri memberikan sebuah prinsip yang luar biasa, dan ini benar-benar berlaku, saudara. Lebih berbahagia ketika memberi daripada menerima. Pernah nggak saudara bertanya, kenapa ada orang-orang yang selalu awet muda, selalu ceria, selalu bersuka cita, padahal dia adalah orang yang suka memberi. Seharusnya ketika memberi kan berkekurangan apa yang dia miliki. Tetapi kebenaran firman Tuhan, orang yang suka memberi itu ternyata jauh lebih berbahagia. Ketika saudara punya perasaan hari ini yang selalu suntuk, bete atau marah atau sebel-sebel gitu kan, coba mulai memberi. Biasakan budaya untuk suka memberi. Saya percaya tiba-tiba saudara ini timbul damai sejahtera. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memberi, kita itu tidak harus menjadi orang yang paling kaya, yang harus berkelimpahan baru kita mau memberi. Bahkan ketika kita tidak punya sekalipun, saudara itu bisa memberi. Seperti Petrus, dia berkata dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki inilah yang kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Petrus tidak punya materi, saudara, seperti yang diminta oleh si pengemis itu. Tetapi Petrus memberi jauh dari apa yang diharapkan oleh si pengemis tersebut, yaitu kesembuhan. Saya mau berkata, ini adalah sebuah teladan yang sangat baik sekali. Walaupun mungkin gedung utama untuk ibadah belum selesai direnovasi, tetapi Pastor Andi Simon memilih untuk memberi. Saya yakin ada beberapa hal yang lain bisa dilakukan dengan berkat yang diterima oleh Pastor Andi, baik itu untuk keperluan pribadi atau itu untuk keperluan pelayanan. Tapi beliau menggunakan berkat untuk malah memberkati orang. Salah satu tanda orang itu siap untuk terima berkat Tuhan, yaitu adalah dia tahu apa yang akan dilakukan dengan berkat yang akan diterima. Bukan untuk dihambur-hamburkan, bukan untuk egois diri sendiri, tetapi untuk menjadi dampak. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya
mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Nyatakan imanmu, katakan sama-sama. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Oh, Engkau Tuhan tepati. Apa yang membuat ibu begitu terharu, Bu? Saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan kedua ginjal saya ini. 7 tahun saya menderita penyakit ginjal, saya itu kemana-mana sudah berobat. Saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya, kedua ginjal saya yang sudah kronis, yang sudah disuruh cuci darah, tapi saya tidak mau. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu tadi sudah dilayani, sudah didoakan ya. Terima kesembuhan ya, Bu ya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ku takkan pernah menyerah, ku takkan padamkan iman, ku takkan hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah dan berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ku takkan pernah menyerah, ku takkan padamkan iman, ku takkan hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah dan berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Halo, Bu. Saya sembuh dibikin Tuhan Yesus lewat. Amin. Ya. Luar biasa, dahsyat Yesus. Jadi langsung pulang ke mana Tuhan nih? Yesus dahsyat. Saya langsung pulang ke Palangkaraya. Saya ke Gunung Mas, Talaken, Tumbang Talaken. Ya. Hati-hati dalam perjalanannya ya. Tuhan Yesus Pada memberkati. iman jadilah teladan untuk generasimu. Dan jika mereka bimbang untuk dapat tetap bertahan, teladanmu jadi kekuatan bagi
bagi mereka semua. Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah yang berlalu, tapi esok dan sekarang kau harus jadi terang untuk generasi mendatang. Semakin dekat. Ini adalah aula yang kita pakai untuk ibadah. Memang kita sedang renovasi dan belum selesai. Kondisi ini memang kita belum bisa memakai aula ini untuk menampung jiwa-jiwa beribadah. Tapi kita bisa pakai untuk menampung beras untuk menjadi berkat bagi orang di luar sana. Bukankah ibadah yang sejati adalah memberkati panti jompo, panti asuhan? Bukankah kita gereja adalah eklesia, dipanggil dari gelap keluar kepada terang yang ajaib? Kiranya butiran-butiran beras ini serta juga BLT, bantuan langsung tunai atau apalah namanya itu ya, kita rindu melihat orang-orang tersenyum dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kira video ini kami pesan-pesan bahwa semua orang perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ketika kita utamakan Tuhan dan kebenaran dan kerajaannya, segalanya pasti percaya akan ditambahkan kepada saudara sekalian. Ini video motivasi, masih banyak orang yang nonton ini yang terberkati. Jangan ketinggalan. Jadikan hidupmu perpanjang tangan Tuhan dan selalu berkat bersama. Bless you. Dadah. Ku takkan pernah menyerah, ku takkan padamkan iman, ku takkan hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah akan berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Saya mau mendorong saudara untuk sama-sama menjadi kepanjangan tangannya Kristus sebagai anak-anak Bapa Yahweh yang suka memberi. Moto dari gereja YHS adalah Changing Life Through Jesus Love, merubah jiwa-jiwa melalui kasih Kristus. Mari sama-sama kita mengumandangkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Bukan sekedar memberi materi, saudara juga bisa memberi waktu saudara, tenaga, pikiran, bahkan semangat atau bahkan ide. Dan terlebih lagi, saudara bisa memberitakan kabar baik. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara. Dia disalib, tebus dosa kita, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Beritakanlah kebenaran. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Haleluya. Saya rindu melalui tayangan ini, setiap saudara punya mental pemberi dan bukan punya mental pengemis. Jika saudara baru percaya kepada Yesus, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kami rindu untuk mendoakan saudara, menjadi mentor bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yeshua HaMashiach bless you.